lupa subscribe ya. Tidak ada kenaikan maupun penurunan ya, tetapi ini adalah simplifikasi dari penggajian. Kalau sebelumnya itu selain gaji pokok itu ada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan kinerja, maka ke depan itu hanya terdiri dari gaji dan tunjangan. Gaji sendiri yang tadinya itu ada tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan itu masuk ke dalam komponen gaji, sementara kalau yang tunjangan ini nanti ke depan adalah tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja. Jadi penghasilan PNS itu hanya ada dua nanti ke depannya. Apa saja Pak dua itu? Ya, itu gaji sama tunjangan. Kalau saat ini kan ada gaji, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kinerja. Nah, ke depan itu akan lebih disederhanakan lagi sehingga tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan itu masuk ke dalam komponen gaji. Jadi namanya gaji bukan tunjangan lagi. Berarti bisa dikatakan yang nanti akan diterima dalam bentuk tunjangan adalah tunjangan seperti apa Pak? Yang akan diterima adalah tunjangan kinerja yang itu berdasarkan dari pencapaian kinerja dari pegawai, dan tunjangan kemahalan yang ini akan dilihat dari indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Ya, kalau misalnya kita berkaca pada saat ini ada tunjangan ASN begitu yang bertugas di daerah terpencil atau mungkin yang perbatasan, apa itu juga masih akan menjadi salah satu tunjangan juga yang diberikan kepada ASN, Pak? Nah, itu kemungkinan nanti namanya tunjangan kemahalan. Jadi setiap daerah itu akan memiliki tunjangan kemahalan yang berbeda. Sementara tunjangan kinerja itu didasarkan dari kinerja yang dihasilkan oleh PNS tersebut. Makanya ke depan itu pangkat ini tidak gaji ini tidak berdasarkan pangkat, tetapi gaji ini didasarkan pada jabatan yang diemban oleh pegawai. Kalau sekarang kan misalnya pangkat dia pembina golongan 4A dengan masa kerja 20 tahun, ketika dia dipindahkan ke dalam jabatan lain, maka gajinya akan tetap sama. Ke depan, kalau dia dipindahkan ke dalam jabatan lain dengan harga jabatan yang berbeda, maka mereka akan menerima gaji yang berbeda. Karena sekarang gaji itu tidak melekat pada pangkat, ke depan ya, tidak melekat pada pangkat, tetapi melekat pada jabatan yang dipangkunya. Jadi misalnya Pak, ketika sama-sama pembina golongan 4A, tapi yang satunya hanya ya sebagai staf biasa saja, terus yang satunya menjabat sebagai contohnya kepala dinas. Berarti kalau sekarang kan ada tunjangan kepala dinas, berarti bisa dikatakan nantinya semua akan masuk kepada gajinya Pak? Ya, jadi kalau ke depan itu tunjangan misalnya dia sebagai kepala dinas, tunjangannya ya masuk ke dalam gaji. Tapi gaji ini bukan didasarkan kepada pangkat, tetapi dia menjabat apa gitu loh. Kalau dia hanya sebagai staf, tentunya grade-nya di dalam jabatan itu kecil, sehingga gajinya akan berbeda dengan misalnya dia menjabat sebagai kepala dinas. Ini yang dinamakan bahwa gaji itu bukan berdasarkan pada pangkat lagi, tetapi akan berdasarkan pada jabatan yang diemban oleh pegawai tersebut. Oke. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS itu bahwa ASN terbagi berdasarkan jabatan. Nah, di sini kita ambil contoh seorang guru PNS atau PNS guru dengan jabatan pratama. Pratama kalau berdasarkan kepangkatan itu 3A dan 3B. Tapi kalau berdasarkan manajemen PNS PP nomor 17 tahun 2020 tidak pakai pangkat dan golongan tapi jabatan. Nah, berarti di sini kita lihat kalau guru pratama kita ambil contoh. Kemudian perolehan gaji itu berdasarkan siaran pers, gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan. Nah, kita ambil contoh kalau gaji terendah saja 2.500.000 untuk golongan 3. Kemudian ditambah tunjangan kinerja 1 juta, tunjangan kemahalan 1.500.000. Artinya mungkin memperoleh minimal 5 juta. Nah,
lebih besar dibandingkan sistem penggajian yang lama. Mungkin itu bisa membantu referensi dari sistem penggajian gaji PNS terbaru. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.